lagi nih kita. Iya. Kemarin udah nonton ya? Udah nonton dong. Seru nggak? Banget. Seru, komen-komennya seru. Oh, komen-komennya gimana? Saya belum melihat. Katanya konten the best. Konten the best. Angkat lagi dong Bang Baim, kisah-kisah nyata artis yang di belakang layar katanya gitu. Oke, kemarin tuh the best gara-gara banyak yang nggak disangka-sangka perpindahannya. Alhamdulillah ya, hidayah semuanya, insya Allah dan berkah. Cuman ada cerita lagi katanya yang belum spill ya. Oh. Jadi Ya. gini, saya tuh dapat WhatsApp juga, ternyata ada yang masih diumpetin kata dia. Ternyata ada anaknya ya. Kalau saya bingung itu anaknya ada 2, tapi pisah. Anaknya 2. 2. Anak kandung. Kandung. Itu bagaimana cerita, maksudnya ada 2 anak terpisah. Itu kenapa? Pertama deh, anak kandung pertama dulu deh kita bicara. Itu anak pertama. Anak pertama laki-laki. Laki-laki. Sekarang umur 24. Oke, terpisahnya gara-gara apa? Pisahnya karena rumah tangga pisah. Terus anaknya Ya, itu kemana? terus anaknya langsung dibawa sekolah di luar negeri. Sama bapaknya. Ya, waktu masih kecil, 7 tahun. Yang nomor 1, yang kedua masih 2 tahun. Masih kecil. Dua-duanya lahir, dua-duanya dibawa. Dibawa sekolah di Singapura dulu. Itu ada perseteruan untuk hak asuh anak dulu atau enggak? Enggak, itu juga berangkatnya mendadak, aku nggak tahu. Maksudnya udah mau berangkat nih semua ke Singapura sekolah. Tiba-tiba udah mau berangkat, baru tahu. Iya. Kok anak-anak saya dibawa? Aku dibawa. Terus? Sempet stres juga, nangis, Pastilah, ngamuk. anak. Langkain mayat gua dulu kalau mau pisahin gua sama anak. Anak lagi berapa tahun itu? 7 sama 2. Nah, terus habis itu gimana? Tapi ya udah, terus telepon saya, kok lu pisahin gua? Gua nggak pisahin katanya. Gue sekolahin. Nanti lu juga yang bangga. Udah di situ aku langsung diem aja. Nah, Karena emang ada perkataan dia juga benar. iya benar. Sekolah di luar Hari negeri. gini mau nyekolahin anak 2 di luar negeri, ya Iya, kan? iya. Ah ya udah, positive thinking aja. Udah. Terus aku syuting entong kan. Setiap terima honor, tengok Singapura. Orang-orang udah beli mobil, gue nggak beli apa-apa. Benar mandir Singapura. Calling aja berangkat ke lokasi syuting dari Singapura. Pertama nengok itu pas sudah berapa tahun? Enggak lama langsung. Oh, langsung? Jadi setelah dia sampai di Singapura, minggu depannya tuh, pokoknya setiap honor turun harus tengok Langsung sana? anak. Iya. Masih ingat waktu itu berapa? Itu tahun berapa? Tahun berapa ya entong? 2006. Itu harga tiket masih berapa? Murah. Murah ya? Berangkat syuting aja dari Singapura. Calling jam 9 pagi, jam 6 pagi aku udah berangkat dari Changi Airport. Tapi lama-lama mikir-mikir, gila tekor juga ya. Nah akhirnya karena keuangan biasa kan, kalau di sinetron itu kan ada macet-macet pembayaran. Akhirnya nggak berangkat tuh, lama nggak berangkat. Terus? Lama. Ya lama-lama jadi agak kurang Kesana, komunikasi. ya. Heart's desire. Kurang komunikasinya, jarang ke sana. Jarang. Pas jarang ke sana berarti hilang tuh. Belum hilang. Berapa lama nggak ketemu kalau pas hilang komunikasi? 3 bulanan deh. Oh, lama. 3 bulanan, 2 bulan itu nggak kesana. Pas Mbak Ana kesana ngeliat anak, dia welcome banget. Welcome banget. Seseneng Dia itu. jemput di airport. Oh. Dia jemput gitu dari kaca, udah dada. Aduh sedih Iya, banget iya, kan. iya. Datang cuman 2 malam, 1 malam harus pulang syuting lagi. Nginepnya berarti di hotel waktu itu? Enggak, di apartemen dia. Oh, Tinggal di apartemen. berarti hubungannya baik sama suaminya ya? Enggak ada. Kalau aku setiap kesana, mantan nggak ada. Masih di Indonesia kerja. Tuh, yang jagain sana siapa? Ada pengasuhnya. Oh. Ada saudara juga di situ, saudara dari mantan gitu. Terus? Setelah Udah. itu, Terus kan udah lama nih nggak kesana. Sekalinya kesana, ya aku tuh tahu diri gitu ya. Kalau udah pisah itu ya tahu diri lah. Di rumah orang ya. Ya aku suka tiduran aja di kamar pembantu di apartemen. Karena nggak enak, merasa nggak enak aja. Terus udah tidur di kamar pembantu, tiba-tiba aku dengar tuh aku sakit hati gitu. Anakku kok dibentak-bentak. oh. Aku Ya, sakit ya, hati ya. kan. Kok kurang ajar Sorry, banget. yang jagain dia arahan siapa? Arahan Mbak Ana apa suami? Dari aku lahir, dari hamil. Yang jaga anak saya itu dari berarti saya arahannya hamil. mana? Berarti orangnya mana ya? Ya orangnya berdua lah. Oke. Ya Terus? kan? Saling kenal lah pokoknya. Kenal. Tapi karena udah lama nggak ketemu juga, dia jadi kayak gimana ya?
kayak berani gitu marahin anak saya. Udah terus anak saya nyamperin saya ke kamar pembantu sambil nangis. Mami, aku dimarah-marahin sama itu. Aku nggak mau sebut nama. Aku sedih, aku selalu seperti ini. Aku nggak salah, aku selalu disalahin. Panas dong. Bagus, gue juga, Panas dong. Waduh, di situ udah kilaf itu saya. Ngapain coba? Udah deh. Gimana? Akhirnya aku samperin dia. Saya tulak, lu mau jadi nyonya ya di sini? Hah? Lu bentak-bentak anak gua, lu berani lagi bentak-bentak anak gua, lu gua tonjok dong pintu. Oh, kirain. Nggak nyangka itu belah pintu, jebret terbelah. Ya Allah, gua kaget juga. Astaga. Ngadu dong yang jaga ke bapaknya. Ibu rusak properti. Kayak gitu. Dia telepon, pulang. Sekarang kamu pulang. Lah kan saya bela anak kamu. Nggak, gue nggak mau tahu. Lu udah rusak gue punya properti, itu bisa dilapor polisi. Iya. Sekarang juga gue mau dateng, lu harus udah nggak ada di situ. Nah yang si kecil ini dua, mami jangan pergi, begitu terus. Nggak apa-apa, mami nanti datang lagi kok. Disitulah letak kehancuran hubungan aku. Pas aku udah mau keluar dari apartemen, mami jangan pergi, aku ditarikin kaki tangan, jangan pergi katanya gitu. Sedih banget. Di sisi lain aku nggak boleh di situ karena aku udah rusakin pintu. Mami jangan tinggalin aku takut sama dia. Aku nggak berdaya dong. Terus bagaimana ya? Nanti polisi kalau datang gimana? Terus ini anak, enggak mami sebentar kok. Terus aku pulang ke airport, pergi airport Changi duduk. Air mataku nggak tahan banget. Mami datang lagi, dia tepuk, mami balik, katanya gitu. Di mana nangis terus. Aku ingat anakku, mami jangan pergi, aku takut. Masih kebayang suaranya kadang-kadang ya. Itu yang dua-duanya, 2 tahun sama 7 tahun. Terus udah sampai Soekarno-Hatta, aku harus syuting kan. Mataku bengkak, gimana ini aku syuting kayak gini. Di bis Damri aku masih nangis terus. Akhirnya aku pulang ke rumah. Aku sujud di bawah dekat tempat tidur. Aku bilang, Tuhan, aku ampuni orang itu. Aku ampuni penjaga anakku, Tuhan. Aku ampuni. Nggak lama lagi, besoknya aku dapat telepon. Mami, si itu crazy. Kenapa? Dia udah masuk rumah sakit jiwa. Tiba-tiba dia kena gangguan jiwa. Rumah sakit luar negeri nggak bisa terima pasien orang Indonesia. Terpaksa dipulangkan. Aku telepon ke Singapura. Maksudnya apa itu crazy? Iya, kena gangguan jiwa. Dia nyebur ke kolam berenang pakai baju lengkap, bawa tas, ketawa-tawa, hihihi. Tapi benar kok, mantan suami ngelakuin itu benar kok, nggak boleh karena pasti saya pun akan ngelakuin hal yang sama. Kan saya bilang saya salah. Betul. Jadi saya di sini jujur gitu, nggak bela diri. Bahkan saya kalau bisa ketemu penjaga anak itu ya saya mau minta maaf gitu. Nah terus setelah itu aku syuting lagi seperti biasa. Tiba-tiba dia udah nggak ada di Singapura. Nggak lama kemudian dia udah nggak ada di Singapura. Dia tuh siapa? Anak-anak. Sama mantan suaminya nggak ada juga? Aku nggak mau tahu lagi ya, nggak mau tahu lagi. Tapi anak-anak udah nggak ada? Nggak ada. Tapi pas sudah ke Australia, aku kehilangan kontak. Sorry, pas sudah berangkat Singapura nggak ada atau dan telepon nggak ada? Udah nggak ada, nomor udah pada nggak aktif. Oh, oke. 1 bulan nggak ketemu, 2 bulan nggak ketemu, 3, 4, 5, 6 nggak ketemu juga. Nggak ketemu dan nggak komunikasi. Nggak ketemu, nggak komunikasi. Itu di situ aku udah hancur-hancuran. Udah akhirnya aku terjerumus obat-obatan terlarang.
Gak kebayang. 1 tahun nggak ketemu, berdoa 2 tahun nggak dijawab, 3 tahun nggak dijawab. Coba ibu-ibu lain nggak ketemu seminggu kayak apa sama anak. Total di tahun ke-14 tahun. Sampai saya udah lupa, nggak tahu wujud anak saya kayak apa, saya nggak tahu. Nah ini kan itu pasti bebanin pikiran ya. Ya Dan kan, itu berapa lama itu bisa parahnya tuh? Kepikiran dari mulai Selama 14 tahun itu hancur udah. terus-terusan kepikiran. Iya, aku seperti orang kayak bipolar, aku psikofrenia, gangguan kejiwaan yang tuh orang ngeliatin gua, ini orang kayaknya mau bunuh gua, halusinasi tingkat tinggi, plus lagi aku obat-obatan terlarang, karena aku mau lupakan itu semua. Suatu hari di tahun 2017 pas tahun baru, tuh aku nangis sambil doa-doa gitu ya. Oh, aku pengen ketemu anak aku kayak apa. Aku bilang, kayak apa dia? Aku bilang, aku mau ketemu, aku kangen banget. Tiba-tiba kayak ngambek sama Tuhan. Kayak udah nggak percaya gitu. Nggak ada lah Tuhan-Tuhanan lagi, nggak ada, itu Tuhan bohong. Kalau memang Tuhan nggak ketemuin saya sama anak saya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya bilang gitu. Tapi nanti kita selama-lamanya ketemu di surga ya. Jamin ya. Tiba-tiba aku syuting apa ya, aku lupa. Ada tukang make up bilang gini, anak lu namanya Destin ya? Kok tahu? Kan kemarin ke rumahnya si Anu, Ertong juga gitu. Oh, ibu tirinya, sayang banget sama anak lu katanya. Oh ya, gue di situ langsung lega. Hah? Oh ya, gue aja nih ke rumah dia nih. Shh, jalan lu pelan-pelan, jangan berisik, anak gue lagi tidur. Itu Destin anak lu yang tidur. Tapi ibu itu sayang banget sama anak kamu. Ertong itu bilang. Ertong, Ertong itu artis loh. Kita penasaran artisnya siapa nih? Ertong juga, cuman kita di bagian film, dia di bagian lain. Aku Lain. Lega banget. Oh, berarti anak Terkenal nggak? Terkenal nggak? Terkenal dong. Suaranya bagus banget. Aku ngefans banget sama dia. Masa? Lah iyalah. Nah, terus gimana? Orangnya baik, manis, suaranya bagus. Kok bisa di dia? Ya, Oh dia sama lebih itu. halus. Gua geradagan mungkin dulu. Oh enggak, dia sama itu, sama mantannya. Oh, Udah dapat anak 1. Setelah aku denger itu dari orang makeup itu ya, aku udah rada tenang. Kok lu bisa lebih tahu dari gue? Ya udah nggak apa-apa deh, yang penting anak gue disayang, anak gue pinter, sehat, dapat beasiswa karena dia pinter. Coba kan, berarti ngurusnya, ngerawatnya, ngedidiknya kan pinter, lebih pinter dari aku. setelah 14 tahun ya? Belum, Iya, 14 belum. Loh. Kan 14 tahun Oh, ketemunya. ini baru berapa tahun? Ini baru sekitar 5 tahun nggak ketemu. 5 tahun. Terus habis itu? Udah selesai, nggak lama hitungan berapa menit, aku dapat inbox di Facebook. Tante, apa kabar? Coba tante hubungin Austin. Ada apa dengan dia? Kenapa dia nangis-nangis terus? Itu kayak kontak gitu. Pada saat aku nangis-nangis, anak aku juga nangis-nangis. Menurut cerita dia setelah kita ketemu, Mami, aku itu mau bunuh diri. Ini videonya, lihat. Jadi dia udah potong-potong gini. Dia udah potong-potong semua urat-urat dia. Itu saya kalau nggak kuat-kuat, saya udah bener. Mami, aku minum painkiller, aku minum racun, aku minum semuanya. Sampai aku udah nggak sadar, aku udah berbusa, udah matanya udah putih semua. Aku kira aku mati loh. Ternyata aku nggak mati. Saya bingungnya ketika tahu dari make up juga, kenapa nggak minta ketemu, minta telepon juga, kan make up itu orangnya kesana juga. Kok nggak ada hasrat untuk gue mau ketemu dia? Nggak, aku nggak berani. Kenapa? Nggak aja. Kan udah dia cerita yang sudah lalu. Ini udah berangkat ke Australia. Waktu dia datang kan aku nggak tahu. Sekarang udah berangkat lagi ke Australia. Udah. Jadi udah nggak bisa temuin lagi. Nggak bisa. Tante Ana, tolong telepon anak kamu, kenapa dia nangis-nangis setiap hari? Aku nggak punya nomornya, Hendra. Aku bilang gitu. Ini tante aku kasih. Aku gemeter dong, itu udah di tahun ke-14. Aku gemeter dong, untuk pertama kalinya aku nelfon anak kan.
Nah akhirnya aku sampai begini-begini mencet. Iya, 14 tahun. Ngebayangin nih suaranya gimana ini. Udah begitu nyambung. Halo, Austin. Halo Mami, suaranya udah kayak om-om. Kaget saya kan terakhir ketemu 7 tahun. Halo Mami, saya Austin di Indonesia, ada di Semarang. Waduh, kayak cinta Lora bahasanya. Gue bilang, Austin Mami kangen, kamu ke rumah dong. Mami Sherlock ya. Udah itu sebegitu ya? Ya, dari Semarang. Aku Sherlock dong, dia cari-cari alamat Pasar Minggu. Ketemu, aku sudah di depan pagar. Deg 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 deg. Turun dari mobil. My God, 197. Set, tingginya. Terus meter. Dia peluk aku. I love you, Mami, I miss you. Your eyes so blue on Berapa jam doang habis itu dia harus berangkat lagi. Itu rasanya kayak luka diiris di persin jeruk. Aku ke Australia dulu balik nanti. Mami doain supaya papi izinkan aku tinggal di Indonesia. Iya, nanti Mami doain. Udah beberapa minggu dia balik lagi ke Indonesia sama adiknya. Aku belum pernah ketemu nih sama adiknya nih. Ketemuan dong duluan nih adik datang. Teleponan. Nunggu di Plaza Senayan. Udah saya nyampe Plaza Senayan, anak saya sampai Plaza Senayan. Kan kita nggak tahu tuh dia bagaimana. Kamu pakai baju apa? Ini aku ada di eskalator. Terus begitu deh. Aduh, itu setinggi saya udah. Jadi aku pengennya kapan ya bisa tidur bareng, manja-manja, cerita-cerita bareng. Kok ketemu cuman sebentar. Ada apa ya? Gitu. Habis itu ketemu lagi sama yang laki karena yang perempuan masih kuliah, yang cowok udah jadi pengusaha daging import New Zealand masuk Indonesia. Ya udah sampai sekarang belum ketemu lagi. Udah berapa lama? Udah 3 tahunan deh. Kenapa nggak ketemu? Justru aku juga bingung kenapa. Kok nggak ada dia, handphonenya udah nggak aktif lagi. Aduh. Yang saya andalin cuma Allah, Tuhan Allah. Sambil nangis, aku kangen anak aku. Tiba-tiba ada WA masuk. Mami, ini Austin, maaf aku ganti nomor. 2 minggu lalu. 2 minggu lalu? Jadi aku sekarang udah punya nomor dia. Aku udah ajak ketemu. Dia di Australia apa di Indonesia? Kemarin dia di Indonesia. Bagus lah, temuin lah. Iya pengen aku temuin tapi dia bilang saya belum bisa, masih sibuk. Karena ini Ramadan. Dia bilang gitu, nah ini kan udah habis Ramadan, nanti coba saya telepon. Karena saya dari dulu makanya kenapa saya menjanda lama gitu kan. Karena saya takut kalau saya nikah lagi, nanti anak-anak aku benci aku. Karena terjadi sama diri saya. Waktu mama saya divorce, mama saya pacaran, saya benci banget. Saya nggak mau anak saya benci saya. Sekarang bisa telepon? Nah, coba aja. Coba. Saya mau denger aja suaranya. Saya mau gedein. Gemeter loh dia. Sian deh. Sian. Matiin dulu aja. Matiin dulu aja. Aduh, aku kalau ngomongin anak nggak kuat. Iya. Sampai sekarang belum kepikiran aja kalau misalkan anaknya orang tua yang nggak bisa ketemu anaknya ya. Tapi nggak tahu juga sih apakah dari emang Mbak Ana. Saya juga kenal lah teman saya yang belum bisa ketemu anaknya ya. Cuman kalau dilarang tuh nggak mungkin. Ini saya ngeliat sih bukan dilarang ya. Cuman ada yang dilarang. Saya tuh sampai nggak kepikiran. Bagaimana ya ibu nggak boleh ketemu anaknya? Sestres apa gitu loh? Apa dia tahu aku jalan sama laki-laki, tapi dia pernah WA, Mami sebaiknya Mami menikah lagi supaya Mami bahagia. Ya justru kenapa dia menjauh dari saya? Aku salah apa gitu? Gak pernah bicara sama ibu tuh, sekalipun gak pernah. Kenapa?
Ya enggak, dia jauh di luar negeri. Kan dia pernah pulang juga sini. Nggak tahu, nggak pernah ketemu. Yang penting dia sayang sama anak saya. I did a lot of bad things and never Saya nggak pengen apa-apa aku dalam hidup ini. Aku nggak merasa tenar, nggak merasa terkenal, nggak merasa ngetop, nggak merasa artis. Udah sirna semua itu. Yang aku pengen ketemu anak. Ya kenapa nggak dikejar? Dikejar gimana? Orang ada di luar negeri. Saya tapi nggak tahu ya yang di dalam itu permasalahan seperti apa. Kita juga nggak pernah nanya dia. Kan ini harus dua persepsi. Saya nggak bisa nanya aja kemana. Nanya ke dia juga. Kenapanya pasti ada. Iya, aku juga nggak tahu. Nanti suatu saat juga aku pasti tanya kenapa kamu menjauh. Ya harus dikomunikasiin. Terakhir ketemu kan baik-baik. Harus dikomunikasiin sih. it's killing me to see you with someone else. What? Malah kita ada vlog waktu itu nggak pernah ini ya, nggak ketemu ya. Ayo kita temuin ya. Berapa tahun dia? 14 tahun. Kita temuin dan akhirnya dia tinggal bareng-bareng. Tapi kita perdebatan. Wow, itu drama gila. Ini dibales, Mi ini masih ngantor, WA aja. Bagus ya. Iya nggak apa-apa. Ini telepon sebentar nggak gitu ya? Jangan. Sudah itikat baik dari dia. Kalau bisa dia bilang WhatsApp aja, ya WhatsApp lah. Harus ada yang dijaga ketika memang mungkin privacy atau nggak segala. Aku bales, Mami mau ketemu. Boleh. Kalau yang saya tahu sih semua ini harus dikomunikasikan karena itu yang kita lakuin waktu itu. Untung dua-duanya nyampe. Dan itu memang maaf ya, agak ribut. Ribut memang. Tapi ya mau gimana, kita cuma ngelakuin apa yang kita harus lakuin. Tapi mudah-mudahan yang paling terbaik dari sini adalah ketahuan isi hatinya seperti apa dari Mbak Ana sama anak. Mudah-mudahan kalau saya. Cuman saya tidak memaksakan dengan ini harus ketemu ya, karena saya nggak tahu permasalahannya itu apa. Ya. Nggak ada, aku nggak punya nomornya. Tapi harus ngomong. Nggak punya Bener nggak nomor sih? handphonenya. Harus ngomong. Dari orang yang gedein 14 tahun itu harus ngomong. Nggak bisa kita tiba-tiba datang, yuk sama gue, nggak bisa. Karena saya waktu itu juga nanyain, mau tinggal sama siapa, mau ketemu sama siapa. Itu berapa tahun yang lalu ya? Baru tahun lalu. Nah kita ketemu nggak sengaja ya, lagi berbagi ya. Nah lagi minta-minta buat uang pulsa, ada satu cewek yang tiba-tiba nangis lihat lah, dan heboh ya, kayak diapain ya, kayak mana orang tua kamu, mana. Saya bilang kenapa? Saya ingat anak saya. Hah? Ingat anaknya? Emang anaknya mana sekarang? Udah nggak sama saya. 14 tahun persis. Loh kemana anaknya? Di sana, kampung. Kenapa nggak bisa datang? Saya tanya. Masalah uang, saya nggak bisa ke sana. Ayo, saya bilang, sama saya berangkat. Intinya kan dari anak sama ibunya, tapi ya di sini harus omong dulu sama dua ini keluarganya. Saya senang bicara seperti ini, kenapa? Karena akhirnya saya bisa merasakan yang tadinya saya penasaran banget, bagaimana sih rasanya. Kaget loh saya, maksudnya dari tadi kita semuanya menyaksikan segala. Gila, dia sampai nggak bisa nelfon loh, udah geter duluan, nggak bisa ngomong, rasanya udah campur aduk, takut, seneng, gitu ya terus, mau ngomong apa bingung, gejolak tuh gitu kelihatan. Mama kenapa? Janganlah, di depan anak harus bahagia. Hai, apa kabar? Ini kamu di mana? Papa boleh ketemu nggak? Jangan nangis, kasihan dia. Langsung matiin tadi, saya matiin, nggak akan bener. Malah kita mau dikasihanin, mau apa, jangan. Kan itu Mbak Ana orang tough banget, takutnya salah pengertian. Pala tuh harus bener-bener kayak begitu. Gue nggak minta dia tinggal sama gue cuma perlu dia seminggu sama gue, liburan dong ke Bali. Ayo, langsung. Misalkan minta tolong, ayo saya tolongin nih ke Bali. Cuman minta itu bukan suatu hal yang susah buat mereka ya, sebagai orang tua yang sayang sama anaknya mau ketemu sama. Insya Allah saya akan bantuin apapun itu supaya itu terwujud ya. Kalau misalkan ada kesempatan, nggak usah mikir dana segala semuanya, berangkat paling bener ke Bali lah, kemana. Itu simpel loh, itu buat suatu hal yang berat buat mereka loh. 3 hari itu sebentar banget, tapi 3 hari itu buat selama-lamanya buat Mbak Ana, karena nggak pernah ngerasain 24 jam sama anak.
ngobrol, ngalar ngidul, tanya ngapain aja, ini. Nyatu tuh anak sama ibunya gimana, aduh nikmatnya. Saya aja bayanginnya udah enak banget tuh. Mudah-mudahan nih Austin kan ngelihat, saya nggak mau dari sini itu malah jadi dia itu kok gini mami. Saya juga maaf ya Austin kok ngerti bahasa Indonesia juga. Ngerti ya. Saya bukan melakukan ini untuk memojokkan. Saya hanya melihat Mbak Ana sebagai ibu. Yang untungnya Austin juga sama satu lagi namanya siapa? Desti ya. Destin ya. Yang mempunyai kasih sayang yang sama ya. Jadi saya nggak mau ini malah jadi memojokkan. Cuman kalau sekarang dia nonton nih, apa yang mau kasih tahu? Mungkin bisa ajak dari sini tuh. Kalau dia nonton? Iya. Iya, pengen sekali-sekali gitu nginep sama mami, liburan, nginep di rumah mami, curhat apa. Ya kalau Destin kan dia masih sekolah, masih di Australia. Ya memang aku sih doa biar bisa berangkat ke Australia, pengen lihat dia gimana sekolahnya, gimana tempat tinggalnya. Kalau perlu ya ketemu sama ibu tirinya atau ke rumah mami nginep. Pokoknya pengen gitu. 3 hari aja, 2-3 hari aja. Belum pernah selama 14 tahun. Insya Allah mudah-mudahan. Ada yang perlu diomongin lagi atau enggak? Ya paling kita nyimpen problem emosional itu aja, luka di dalam batinnya. Jadi saya mau minta maaf, jadi harap dimaklumi apa yang saya simpan selama ini di pikiran, di hati saya. Ya gitu, tapi satu hal saya mau berubah loh. Nggak seperti itu terus. Luar biasa. Tapi emang itu sih, kadang-kadang apa yang dipikir sama kita nggak selalu apa yang di ini ya, yang terjadi. Makanya mudah-mudahan mereka baik. Saya yakin orang yang baik kok. Saya juga kenal. Siapa sih emang? Coba gue guling, tau nggak ya? Mbak Sus juga aku mau minta maaf Mbak Sus. Ya. Mbak Sus siapa? Yang jaga anak aku, yang aku tonjok pintu, iya. dia sampai ketakutan. Aku mau minta maaf sama Mbak Sus, semoga sehat selalu. Pengen ketemu, kangen. Paling buat mama tirinya Austin Destin, terima kasih, kamu ibu yang luar biasa, ibu yang baik banget. Wow, anugerah. Kalau anak saya bisa dibesarkan, dididik sama kamu, semoga sehat selalu. Amin insyaallah. Ya udahlah gitu lah. Ya udahlah, biarkan itu jadi googling-googlingnya. Kayaknya tahu sih itu. Kan kita udah WhatsAppan. Tapi bener ya, kita tidak menyudutkan beneran. Mudah-mudahan ya yang terbaik buat mana ya, kita doain ya. Amin. Insya Allah kita doain terbaik ya. Istiqomah juga. Ya sudah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I'm just waiting for love, waiting for love. Try to forget about you.